Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah siap lagi untuk beristirahat dan berbaring setelah sepanjang hari ini kita melakukan aktivitas. Dan kembali saya menemani saudara dalam renungan malam. Dan sepanjang bulan ini kita masih belajar mengenai sukacita Kristiani, sukacita yang berbeda dengan yang dunia tawarkan. Kita akan belajar hari ini dengan judul Janji Sukacita bagi Orang Percaya. Ternyata Alkitab memberikan kita informasi bahwa bila kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dijanjikan Tuhan akan beroleh sukacita yang besar. Kita akan belajar itu dari Mazmur 132 ayat 16. Ini ditulis oleh Daud dan di situ dikatakan judulnya Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Saudara, sadarkah kita di dalam Perjanjian Baru ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena orang-orang pilihan Tuhan, maka Tuhan sudah berjanji banyak hal dalam hidup ini. Dan salah satu janji itu adalah memberikan kita sukacita yang sejati. Ayat ini berkata demikian, Mazmur 132:16. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Ini adalah janji Tuhan kepada umat Tuhan, kepada Sion, kepada umat pilihan Tuhan Israel, bahwa Tuhan akan membangkitkan imam-imam, mengenakan pakaian keselamatan kepada mereka, dan umatnya akan bersorak-sorai dengan girang. Ayat paralel dari ini adalah dalam Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sekali lagi, ini janji Tuhan bagi Sion, bagi umat Tuhan yang suatu hari akan dipulihkan oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 12 juga berkata hal senada. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di ladang, di padang akan bertepuk tangan. Lalu Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat-ayat ini diberikan sebagai janji pemulihan kepada orang Israel. Saat Tuhan memulihkan mereka, Alkitab mencatat mereka akan penuh dengan sukacita. Janji ini tentunya juga bagi kita semua sebagai orang-orang percaya yang hidup di perjanjian lama, baru maksud saya. Karena dalam perjanjian baru, khususnya dalam Roma pasal yang ke-9 sampai 11, kita ini adalah Israel-Israel rohani yang dicangkokkan kepada Israel-Israel jasmani. Karena itu segala berkat yang mereka berikan dan janjikan oleh Tuhan juga menjadi bagian kita. Dan salah satu berkat itu adalah janji sukacita bagi kita orang percaya. Saudara, kalau saudara mengaku diri sebagai orang percaya tapi hidup penuh muram dan keputusasaan, wajah selalu ditekuk, cemberut, saudara tidak pernah tersenyum, saudara terlihat mukanya angker dan menyeramkan, maka saudara belum menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menyadari posisi saudara. Janji sukacita itu Tuhan sudah berikan kepada setiap orang. Yang perlu saudara lakukan adalah mengambil janji itu dan berjalan dalam sukacita Tuhan senantiasa. Jangan pernah membiarkan keadaanmu menutupi sukacita yang ada di dalam hatimu.
biarkan sukacita itu meluap-luap, melimpah-limpah di dalam hati kita. Sehingga orang lain boleh melihat siapa yang ada di dalam kita. Terima janji Tuhan mengenai sukacita ini dan mulai berjalan mengambil keputusan untuk bersukacita senantiasa. Haleluya. Biarlah janji Tuhan ini mengingatkan kita untuk memasang muka yang berseri-seri. Bangun pagi besok setelah tidur beristirahat dengan sukacita yang baru. Katakan, Tuhan terima kasih untuk hari ini. This is the day that the Lord has made. And I want to be rejoiced and be glad in it. Mari bersukacita. Mungkin saudara tetap harus ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Tapi biarlah sukacita itu memerintah hati kita sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik. Saat sukacita Tuhan ada, maka nanti Tuhan akan berikan solusi. Karena kita memiliki fresh mind untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita istirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Dia tidak pernah terlelap. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dia akan memberkati kita, bahkan memberikan sukacita saat kita tidur dan besok pagi kita bangun refresh, siap menjalani hari kita dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.